Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Pada kelas 8 semester 1 ini, materi pertama yang akan Ibu berikan yaitu teks berita. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur berita, mengumpulkan informasi atau isi berita. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita bahas materi teks berita. Baik anak-anak, silahkan kalian simak video ini hingga selesai. Pastikan jangan skip video ini karena akan ada pertanyaan yang akan muncul secara tiba-tiba. Dan siapkan buku catatanmu untuk mencatat pengetahuan baru yang kalian dapat dari penjelasan Ibu. Selamat belajar! Sebelum kita belajar mengidentifikasi unsur-unsur berita dan menyimpulkan informasi atau isi berita, terlebih dahulu kalian harus memahami apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini dapat dilakukan secara lisan yang sering kita dengar di radio, melihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di berbagai media cetak, baik itu majalah maupun koran. Dengan membaca atau mendengarkan isi teks berita, berarti kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang sedang terjadi di sekitar kita. Adapun tujuan teks berita ialah untuk menyampaikan informasi penting pada pembaca, pendengar, maupun penonton yang sering kita sebut dengan audiens. Fungsinya agar kita semua tidak ketinggalan mengenai peristiwa atau informasi terbaru yang diberikan secara langsung. Nah, sebuah teks dapat dikatakan sebagai teks berita apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bahan yang menjadi suatu berita merupakan suatu yang benar terjadi atau didasarkan pada fakta, bukan opini maupun gagasan dari penulis. Kedua, aktual, yakni peristiwa yang diberikan masih hangat atau baru terjadi serta sedang terjadi perbincangan dari banyak kalangan, bukan peristiwa lampau atau lama. Ketiga, data. Data yang diberikan kepada khalayak luas sesuai dengan peristiwa asli, artinya tidak ada rekayasa. Keempat, menggunakan bahasa yang menarik dapat memikat minat pembaca. Kelima, menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Keenam, berita diambil dari sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketujuh, judul berita mewakili isi dari berita. Kedelapan, data yang diberikan haruslah lengkap terutama data penting. 9. Waktu dan tempat peristiwa harus jelas dan sesuai. 10. Bahasa dalam berita harus mudah dipahami. 11. Bersifat objektif. Dan 12. Alur peristiwa secara sistematis atau berurutan. Baik anak-anak, sekarang mari kita lanjut belajar bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi, sebelum kalian mengidentifikasi
unsur-unsur teks berita, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu unsur berita. Dalam setiap peristiwa yang dilaporkan, harus terdapat unsur dasar berita, yang dalam bahasa Inggris dirumuskan dalam 5W plus 1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan adiksimba. Apa itu 5W1H dan apa itu adiksimba? 5W1H merupakan singkatan dari what, when, where, why, dan how. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adiksimba. A. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ditulis dengan rumus 5W plus 1H atau adiksimba agar berita itu menjadi lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi standar jurnalistik. Unsur-unsur teks berita. Pertama, what atau apa. Berisikan pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Misalnya, peristiwa apa yang sedang terjadi? Kedua, wo atau siapa, yakni disertai dengan keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang dapat ditanyakan dengan pertanyaan siapa yang mengalami peristiwa itu atau siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Ketiga, when atau kapan, berisikan atau menyebutkan waktu kejadian peristiwa yang dapat ditanyakan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Keempat, where atau di mana, berisikan deskripsi lengkap tentang tempat kejadian yang dapat ditanyakan dengan pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Kelima, why atau kenapa, disertai alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa yang dapat ditanyakan dengan pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi. Terakhir, how atau bagaimana. Dalam unsur ini, kalian harus dapat menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, yang dapat ditanyakan dengan pertanyaan bagaimanakah proses terjadinya peristiwa itu. Selanjutnya yaitu menyimpulkan informasi atau isi berita. Dalam menulis kesimpulan, kalian harus memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Kedua, berita harus memuat informasi kalian dapat dari berita yang kalian baca, dengar, ataupun melihat. Terakhir, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Bagaimana? Mudah kan materinya? Baik anak-anak, tadi kita sudah memahami dan belajar bersama mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, unsur-unsur teks berita, dan menyimpulkan informasi isi berita. Mengenai tugas individu, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Pertama, berita harus bersifat aktual. Maksudnya adalah bagaimana bahasa yang seharusnya digunakan untuk menulis berita. 3. Bagaimana seharusnya data yang diberikan kepada khalayak luas. 4. Apa yang dapat kita peroleh ketika kita telah mendengar teks berita. Terakhir, 5. Di manakah kalian dapat menjumpai berita? Baik anak-anak,
Tulis jawaban kalian di buku tugas masing-masing ya. Untuk tugas kelompok minimal 3 orang, tugas kalian adalah mengamati video berita yang sudah Ibu sajikan. Kemudian identifikasikanlah unsur-unsurnya. Baru kemudian kalian simpulkan informasi atau isi dari video yang kalian sudah lihat. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Anda menyaksikan liputan 6 petang terkini, saya Rebecca Teta. Langsung dari Kompleks Bina Warga Rawajati, Jakarta Selatan, saya dapat melaporkan bahwa di tempat ini ada ratusan rumah warga yang sudah terendam banjir dengan ketinggian 3 hingga 5 meter. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bahwa ketinggian air ini sudah mulai menutupi pintu rumah warga, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir diperkirakan mulai memasuki area perumahan ini sejak subuh pagi tadi dan ini merupakan banjir kiriman dari Bendung Katulampa yang membuat debit Ciliwung meluap dan tentunya berimbas sampai ke tempat ini. Namun yang menarik, meskipun banjir mulai memasuki rumah mereka seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, anak-anak di daerah ini masih tetap ceria karena mereka dapat bermain dan juga dapat berenang di lokasi banjir ini. Dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar 800 warga di tempat ini yang terkena dampak dari banjir dan tadi sudah disediakan perahu karet untuk mengevakuasi dan juga untuk mobilisasi warga. Beberapa warga yang memutuskan untuk dievakuasi, maksud kami, sudah mulai mengungsi ke puskesmas dan juga posko banjir. Namun ada beberapa warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka masing-masing. Sebagian besar dari mereka tinggal di lantai 2 dari rumah dan memutuskan untuk tidak mengungsi. Sementara itu kami dapat laporkan dari Pejaten Timur, ada ratusan rumah juga yang terendam banjir di daerah Pejaten Timur Pasar Minggu. Dan ratusan rumah ini berada di 3 RT yang berbeda dan juga mulai mengalami banjir sejak subuh pagi tadi. Selain itu di Kebon Baru Tebet, evakuasi dilakukan dengan menyisiri tali yang dipasang di jalan yang terendam. Dan tentu ini merupakan salah satu cara untuk dapat mengevakuasi warga dan memindahkan mereka ke pengungsian-pengungsian terdekat sehingga tidak terjebak di dalam rumah. Selain itu, derasnya air ini membuat warga memang khawatir dan memilih untuk pindah dari rumah mereka dan menetap di pengungsian-pengungsian sampai nantinya kondisi mulai kondusif dan mereka dapat kembali ke rumah masing-masing. Tentunya di sekitar perumahan ini juga disediakan puskesmas dan juga dokter-dokter yang berjaga agar warga khususnya lansia dan juga balita dapat menjalani perawatan dan juga tetap terjaga kesehatannya. Dan juga dibuka dapur umum yang dilakukan secara swadaya oleh warga untuk dapat terus menjaga asupan gizi dan juga makanan bagi warga di sekitar ini. Demikian liputan 6 petang terkini, acara kami lanjutkan. Salam SCTV. Sekian penjelasan materi dari Ibu. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pelajaran kali ini selesai ya mengenai teks berita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.